Selamat pagi bagi semua warga jemaat GKPR Simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita bagi Tuhan hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. On that day many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? And in your name cast out demons and do many powerful deeds. Then I will declare to them, I never knew you. Go away from me, you lawbreakers. Amin. Ya, berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, pentingnya hubungan pribadi dengan Yesus. Pentingnya hubungan pribadi dengan Yesus. Dari nas hari ini kita melihat Yesus memberikan peringatan yang sangat serius mengenai pentingnya hubungan kita dengan Dia. Banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan besar seperti bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini adalah panggilan untuk merenungkan hidup kita dalam iman. Memeriksa apakah hubungan kita dengan Tuhan benar-benar tulus, benar-benar hidup, atau hanya sebatas ritual atau tradisi. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari teks hari ini. Yang pertama, peringatan tentang motivasi yang salah. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dalam ayat ini banyak orang-orang merasa yakin bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang besar demi nama Tuhan. Bernubuat dan mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka menganggap bahwa tindakan besar itu sudah cukup untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Namun Yesus menunjukkan bahwa tindakan luar seperti ini tidak cukup jika tidak disertai dengan hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Jadi tindakan yang besar yang kita lakukan sia-sia jika kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi intinya sebenarnya hubungan kita baik dengan Tuhan itu sudah cukup. Itu sudah lebih besar dari mukjizat, tanda-tanda karya-karya kita. Itu pelajaran yang pertama, peringatan tentang motivasi yang salah. Yang kedua, pelajaran penting yang kita lihat dari sini adalah pentingnya mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini luar biasa. Padahal dia sudah mengaku aktivis di gereja, sudah mengaku pendeta di gereja, sudah mengaku majelis di gereja, sudah mengaku pensintu di gereja. Tapi Yesus tidak mengenal kamu. Kasihan. Untuk apa mengerjakan semuanya kalau kita tidak dikenal Tuhan? Yesus menekankan bahwa yang paling penting adalah pengetahuan pribadi antara kita dan Tuhan. Kita bicara mengenal Tuhan,
itu bukan hanya mengenal atau mengetahui Tuhan dan melakukan hal-hal besar, tapi di dalamnya tidak ada Tuhan. Tetapi kita harus memiliki hidup yang benar-benar berhubungan dengannya, yang didasari oleh iman yang tulus dan ketaatan setiap aspek hidup kita. Itulah. Jadi penting kita mengenal secara pribadi Tuhan. Jangan asal-asalan. Itu yang kedua, pelajaran penting yang kita lihat dari teks ini. Pelajaran yang ketiga yang penting pula ialah pentingnya ketaatan dan hidup dan kebenaran. Taat dan hidup dalam kebenaran. Ada orang taat tapi tidak hidup dalam kebenaran, tidak gunanya. Atau orang hidup dalam kebenaran tapi tidak taat, itu juga tidak gunanya. Harus taat dan hidup dalam kebenaran. Maka Yesus berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyah. Yesus berkata kepada orang-orang ini, meskipun mereka melakukan hal-hal besar dalam nama Yesus, bahwa mereka adalah pembuat kejahatan. Jadi ada banyak orang mengaku telah berkarya besar di gereja, tapi dia sejatinya adalah pembuat keonaran dan kejahatan dalam gereja. Itu tidak penting bagi kita, tidak penting bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih penting daripada sekedar melakukan tindakan luar. Itu yang ketiga. Yang keempat, peringatan tentang keikhlasan dalam iman. Keikhlasan dalam iman adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Tuhan ingin hidup kita tulus kepadanya. Ditunjukkan melalui tindakan nyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepercayaan yang kita miliki kepada Tuhan bukan hanya terbatas pada apa yang kita katakan dan lakukan di depan umum, tetapi pada apa yang ada dalam hati kita. Keikhlasan hati kita menjalani hidup kehidupan iman yang benar dibuktikan dengan ketaatan kasih yang mendalam kepada Tuhan. Itu beberapa pelajaran penting dari nas hari ini. Sekarang apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, tindakan luar tidak cukup untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perkara besar, mujizat atau karya-karya yang spektakuler, itu tidak menentukan keberhasilan kita, tidak menentukan kita hebat. Yang paling benar ialah kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Bukan tindakan luar itu yang penting, tapi tindakan dalam kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan di sini menganggap bahwa perbuatan mereka besar seperti bernubuat mengusir setan. Itu tidak cukup. Namun Yesus menunjukkan bahwa tindakan luar tidak cukup jika tidak didasari dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mereka melakukan tindakan besar dalam nama Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sia-sia. Jadi hati-hati ya. Jadi yang penting bukan apa yang kita lakukan yang hebat-hebat, tapi yang penting punya hubungan pribadi nggak dengan Tuhan. Itu yang penting. Yang pertama. Yang kedua, mengenal Tuhan lebih dari sekedar mengaku dan berbuat. Jadi kita tidak perlu hanya mengaku dan berbuat, tapi mengenal Tuhan itu adalah kita secara pribadi mengetahui kehendaknya, melakukan kehendaknya. Jadi Yesus menekankan bahwa yang paling penting adalah mengenal Tuhan. Kalau kita hanya mengenal dunia ini, tapi Tuhan juga tidak mengenal kita, itu sia-sia. Mengenal Tuhan bukan hanya tentang mengetahui banyak hal tentang Tuhan, atau melakukan pekerjaan yang besar demi namanya, tetapi mengenal keinginannya, mengenal titahnya, mengenal hukumnya, dan kita taat melakukannya, dan hubungan kita terjalin baik dengannya. Itulah mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga yang kita renungkan dari nas hari ini ialah keikhlasan dalam mengikuti Yesus. Ikhlaslah mengikuti Yesus, jangan punya embel-embel. Maka kalau kita tidak ikhlas, enyahlah engkau daripadaku sekalian, kata Yesus. Enyahlah daripadaku kamu sekalian,
berbuat kejahatan. Tapi kalau kita punya hubungan yang ikhlas, tulus, maka Tuhan tidak akan mengenyahkan kita, tapi mari kepadaku. Yesus dengan tegas berkata kepada mereka, jangan berpura-pura mengikut Tuhan, tapi tuluslah. Orang yang berpura-pura mengikut Tuhan tidak berguna. Ini mengingatkan kita bahwa ketaatan sejati kepada Tuhan jauh lebih penting daripada membuat di luar yang spektakuler. Spektakuler kita lakukan tapi tidak taat kepada Tuhan, tidak ada makna dan artinya. Itulah yang kita renungkan dari hari ini. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari hari ini? Pertama, tindakan luar tidak cukup tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, mengenal Tuhan jauh lebih dari sekedar mengaku dan berbuat. Yang ketiga, keikhlasan dalam mengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau mengajar kami untuk tulus ikhlas mengikuti dan menaati kehendak-Mu. Mengenal Tuhan jauh lebih penting daripada bertindak spektakuler di luar sana. Jauh lebih penting kami mengenal Tuhan, menaati firman dan tunduk pada kehendak-Mu. Ajar kami untuk terus mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.